kita di pengelola inventory ataupun gudang ini ya harus selalu siap itu dengan kondisi-kondisi di mana mereka memang membutuhkan saat itu gitu, bukannya istilahnya bisa ditunda. Kenapa? Karena kalau tertunda otomatis akibatnya itu nanti akan terjadi penghambatan atau keterlambatan dalam penyediaan barang ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Ini nih ya. Dan juga dianggap nanti bisa jadi kalau terjadi kehambatan seperti itu ya, walaupun itu sifatnya internal, tetapi kan itu berpengaruh juga nanti untuk penyediaan barang atau jasa kepada konsumen akhir, ya, ataupun kepada user kita gitu ya. Itulah makanya mulai dari kualitas, stok, gudangnya sendiri, kemudian administrasi pergudangannya, termasuk sistem-sistemnya tadi itu harus betul-betul menjadi suatu perhatian dalam pengelolaan gudang dan inventory ini, gitu ya. Nah itu kira-kira Mas ya, karena bagian Mas itu sebenarnya vital ya, di samping procurement atau purchasing ya, bagian penyimpanan ataupun inventory persediaan ini juga vital. Ya. Kenapa? Karena kalau barang terlalu banyak, barang tidak ada jadi masalah. Betul. Artinya akan menghambat segala macam aktivitas yang ada di perusahaan tadi kan, termasuk juga pelayanan kepada para konsumen ya atau pelanggan kita ya. Itu kalau barang tidak ada atau kurang ya. Kemudian kalau barang berlebih juga jadi masalah, Mas. Terlalu banyak barang dibeli oleh bagian purchasing ataupun procurement itu pun bermasalah. Kenapa? Karena gudangnya harus banyak, ya kan? Kita tahu sendiri stok itu kan harus diamankan, stok itu harus dipelihara, ditata kan. Itu kan perlu tambahan tenaga, artinya kan biaya. Di samping itu, kalau memang persediaan kita ini berlebih tadi, ya artinya stok terlalu banyak, ya maka modal usaha perusahaan itu akan tertanam di situ. Ya, tertanam. Ya, kita bayangkan aja, kita beli terlalu banyak, padahal modal tadi itu barang itu sendiri kita beli gitu dari perusahaan lain ya atau dari pemasok kita, kemudian di kita berlebih, berarti dana kita atau modal kita itu tertanam di situ. Ya Betul. memang cukup, ya harus cukup ya supaya tadi itu produksi dan sebagainya itu tetap berjalan dengan lancar. Tetapi kalau berlebihan, nah itu yang jadi masalah. Inilah makanya pengelolaan stok dan gudang ini juga memang perlu menjadi perhatian dan kata saya tadi itu vital itu ya. Dia berpengaruh kemana-mana gitu. Iya. Pengaruhnya tadi itu ke operasional atau produksi kita, ke pelayanan, juga pengaruhnya dari sisi keuangan. Kenapa? Karena barang ini kita beli oleh Betul. bagian purchasing ataupun procurement kan. Dibeli artinya tetap pasti masuk ke dalam catatan keuangan. Masuk ke catatan keuangan, akhirnya nanti akan masuk juga ke laporan keuangan atau neraca dan laba rugi. Nah, ini intinya dulu ya. Secara strategis kita berpikirnya seperti itu. Karena masuk di dalam laporan keuangan atau neraca dan laba rugi perusahaan tadi, ya, maka akan tercermin juga di situ ya. Barang yang berlebih tadi itu menjadi beban, gitu. Beban ya, beban bagi perusahaan. Terlebih lagi kalau modal untuk membeli atau uang untuk membeli atau dana yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang itu tadi itu dari pinjaman modal, dari pinjaman ke perbankan dan sebagainya, itu juga kita akan menambah beban bunga, ya, beban bunga kan, di samping ya beban-beban administrasi lainnya. Itulah makanya betul-betul kalau menurut saya ya untuk pengelolaan gudang dan inventory ini ya perlu dimaksimalkan. Ya, perlu dimaksimalkan dalam artian di sini memang tidak berlebih tapi juga tidak kurang. Gitu. Syukur-syukur ngepas. Ya, memang harus ada persediaan yang selalu tersedia atau stok aman tuh selalu ada. Nah, nanti kita juga akan melihat Mas, mungkin selama ini barangkali ya Mas belum menerapkan ya kita coba juga melihat ada cara perhitungan ya untuk mengukur ketersediaan barang yang pas itu yang bagaimana di dalam gudang Oh atau iya. produksi.
Nah, itu menggunakan EOQ itu, nanti Mas akan lihat lah ya. Oke. Hitung-hitung pakai itu, EOQ ya, Economic Order Quantity. Sehingga kita bisa menginformasikan ke bagian pembelian, ya, setiap kapan atau setiap jumlah berapa sisa stok suatu barang, kita harus sudah memesan kembali. Gitu. Ya. Ya, jadi Mas juga di dalam pengelolaan inventory juga nanti akan mengetahui, oh stok kita tinggal sekian, berarti kita pada saat stok berapa itu harus sudah dilakukan pemesanan. Itu. Hmm, Ya, karena saya tahu ya barang-barang di inventory Mas itu ya sudah pasti itu kan berasal dari para pemasok juga gitu kan. betul. File yang barangkali dikirim itu sudah ada link-link seperti ini nih, www apa itu. Itu artinya Oh, sudah saya upload. iya, ya. Termasuk video-videonya juga sudah ada gitu kan. Nih, ini juga kan Hmm. udah saya upload semua Mas, sudah ada semua link itu kan. Oke, Pak. Hmm. Itu tuh ya, bukan apa-apa ya maksud saya gitu ya. Jadi saya juga menyediakan file-file begini itu baik itu dikirim melalui penyelenggara, juga bisa aja Mas buka ke apa slideshare.net, slidesare.net, kemudian di situ di bagian belakangnya itu apa backslash apa-apa itu ya, ketik Ken ID, ya udah ketemu semua materi-materi. Ya, karena sudah saya upload semua. Tuh kan, masalah dead stock segala macam itu kan, ada semua sudah saya upload semua. Ini Mas. Setelah pipo-lipo, kemudian masalah 10 prinsip material handling, desain dan layout aliran material, ya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan 5R, resik-resik segala macam itu kan rapi, rawat, rajin di dalam pengelolaan gudang. Fokus kita sukses mengelola warehouse, visual materialnya, visual manajemen kita di gudang, ya tip dan trik kata saya tadi menjadikan gudang kita itu plus plus. Semua sudah kita. Ya, ya, sampai di situ kira-kira gimana Mas? Belum kita detil-detilkan satu-satu, ini kita baru ya pemanasan, baru pemanasan ini. Apa yang tertangkap kira-kira? Sama sih, Pak. Lanjut, lanjut aja, Pak. Hmm. Sambil, Kira-kira sambil yang, tanya, tanyanya sambil jalan aja, Pak. ya, yang tertangkap apa Mas? Yang tertangkap? Ya, saya yang tangkap ya terkait dengan 4.0-nya tadi itu, Pak. Hmm? Ya, kalau kita ya harus saling, apa ya, kita harus siap dari sekarang, benar kata Bapak, tentang pertumbuhan yang kita semakin cepat terkait informasi dan teknologinya itu sih, Pak. Hmm. Oke lah, berarti ya kita perlu siap-siap, ya, Iya, perlu siap siap-siap. diri, baik secara pribadi maupun dari sisi perusahaan. Jadi dua sisi itu, Mas. Sisi pribadi oke, ya, kita harus siap diri. Mungkin orang lain belum, kita harus sudah siap. Ya, Pak. Ya, tidak perlu takut juga dengan omongan kata saya tadi, ah itu mah hanya ilusi, oh itu mah halu, oh itu mah sekedar fiksi. Enggak, kalau saya udah yakin. Memang Ya. semuanya itu ada, Mas. Di film-film juga ada. Film-film tentang kemajuan teknologi robotik segala macam itu banyak yang membahas tentang itu. Kemarin juga teman-teman yang peserta di Jogja itu juga ngomong ke saya, Pak, kan ada filmnya ini nih. Ada. Tapi ya ketahuilah, kata saya kan, mereka membuat film itu bukan serta-merta film kayak di Indonesia. Film-film yang mereka buat ini akan skenario kehidupan ini yang akan datang. Jadi mereka tuh udah sosialisasi, memberitahu kepada kita sebagai penonton. Oh nanti tuh akan begini gitu. Kita aja masih nganggap film itu sesuatu yang fiksi. Sebenarnya bukan hanya itu. Mereka membuat film-film kemajuan teknologi sampai ke dunia planet segala macam itu ya bukan apa-apa. Mereka ngasih tahu inilah kejadian nanti yang akan datang.
Ya kita tahu lah ya, seperti Ukraina diserang sama Rusia itu 20 tahun yang lalu sudah ada filmnya. 20 tahun lalu sudah ada filmnya, tapi memang filmnya berupa film kartun. Sehingga orang menganggap, oh itu hanya film kartun, gitu hiburan, gitu kan. Padahal itulah wacana dunia. Ukraina nanti kami serang, ini filmnya, kami kasih tahu nih, kata dia gitu. Cuman kita aja nggak nyadar, gitu. Kita nganggap hanya itu, oh fiksi, hanya gambaran-gambaran biasa aja. Ini nih, ya contoh banyak kan. Kenapa Amerika ya sampai sekarang ini masih berjuang untuk membuat yang namanya pangkalan-pangkalan di angkasa luar. Ini kalau kita lihat kemajuannya. Ini luar biasa karena mereka sudah puluhan tahun silam itu sudah memikirkan ya bahwa nanti akan terjadi revolusi industri keenam. Manusia itu nanti akan terjepit dan banyak yang lari dari bumi. Larinya kemana? Exodus katanya itu kan. Larinya kemana? Ya ke planet-planet lain itu. Itu Mas. Jadi bukan hanya orang dari planet yang turun berupa apa manusia planet, bukan kita pun manusia nanti ada kemungkinan lari hidup di planet-planet itu. Makanya sudah dijajakin sama Amerika sama Uni Soviet dulu kan. Bagaimana kehidupan di Mars, bagaimana kehidupan di bulan, bagaimana kehidupan di Venus, bagaimana kehidupan di matahari. Sekarang mereka udah memikirkan. Tadi Coba bisa hidup di gila, gila nggak Mas? Mikirkan bagaimana kehidupan di matahari. Coba kita jauh dari matahari aja sekarang kepanasan. panas. Gila nggak itu? Tapi dari akal sehat. Tapi ya itulah. Hmm. Makanya kata saya tadi orang yang mengejar kemajuan teknologi ini dia tidak akan berhenti sampai apa yang dia inginkan. Luar biasanya tuh situ, Mas. Ya, seri ya. Kita masuk ke materi kita sambil jalan ya. Samping kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan ya siap, saya siap bantulah ya. Ya, fungsi pergudangan. Oke, itu dulu ya. Kita mulai dari gudangnya dulu ya. Mungkin Mas juga sudah pernah ya mengelola ini yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan bahkan Mas di bagian pengirimannya ya, ke dan dari proses produksi atau lokasi distribusi. Hmm. Itu ya, pergudangan. Nah, fungsi gudang itu sendiri secara besarannya ya, bisa bermacam-macam dalam sisi logistik atau rantai pasok. Ya. Gudang itu bisa berfungsi sebagai ya terminal konsolidasi. Nanti kita lihat. Kemudian bisa sebagai pusat distribusi. Ya, bisa juga sebagai operasi break bulk atau bulk breaking ini. Hmm. Bisa juga sebagai in transit atau cross dock. Apa ya? Coba kita lihat. Konsolidasi. Pabrik A, pabrik B, pabrik C menghasilkan produk A, B, C. Nah, oleh gudang tertentu dikumpulkan, dikirimlah ke pelanggan X berupa produk A, B, C tadi. Artinya fungsi gudang di situ sebagai terminal atau kumpulan konsolidasi, ngumpulkan. Hmm. Nah, seperti itu. Bisa juga dia sebagai pusat distribusi. Pabrik A akan ngirim barang ke macam-macam pelanggan X, pelanggan Y, pelanggan Z. Pabrik A dengan produk A. Oleh bagian gudang bisa didistribusikan seperti ini. Ada A untuk X, ada A untuk Y, ada A untuk Z. Itu namanya dia sebagai pusat distribusi. Ya, Indonesia itu yang seperti itu. Kemudian bulk breaking atau bulk breaking ini adalah umpamanya tadi dalam jumlah besar atau packaging yang besar oleh bagian pabrik dibuka, dijadikanlah Oh, packagingnya ya dipecah-pecah. ya.
Ya kayak kalau di Indonesia itu beli dari grosir, ya, dijualnya eceran, Oh gitu iya. kira-kira. Nah, itulah namanya bulk breaking, dipecah-pecah. Bisa, fungsi gudang itu bisa seperti itu. Bisa juga fungsi gudang itu ya sekedar hanya transit. Ya. Pabrik A menghasilkan produk A, pabrik B menghasilkan produk B, pabrik C menghasilkan produk C. Semua dikumpul di pabrik. Pabrik kita sendiri, semua dikumpul di gudang. Gudang kita sendiri juga ada produk D. Nah, jadi sembari disebarkan oleh gudang atau didistribusikan ke pelanggan E, barang A, B, C tadi, D, kemudian pelanggan Y, barang A, B, C, ya, kemudian pelanggan Z, hanya A dan C saja. Nah, itu artinya dia hanya sebagai transit saja, barang itu numpang lewat. Ya. Nah, ada lagi yang cross dock. Cross dock ini malah barang-barang yang datang tadi itu tidak lagi masuk ke gudang, melainkan turun dari truk satu langsung dimasukkan ke truk yang lain. Bongkar muatnya tuh loading dan Oh, unloading terjadi di luar gudang. Itu cross dock namanya. Langsung dipindahkan. Oke, ya itulah kira-kira Mas kalau kita melihat ya fungsi gudang tadi itu. Di samping itu di dalam gudang sendiri ada aktivitas. Ada 3 grup ya. Yang pertama good receipt atau penerimaan. hmm. Kedua storage and packaging, penyimpanan dan penyiapan atau pengepakan. Yang Pak ketiga, Kamarudin, mohon maaf Pak, ya, Bapak, untuk ya, slide-nya masih belum terlihat Bapak warna hitam oh, ini di kenapa saya. nggak muncul di sana? Iya betul Bapak, di punya Yang saya muncul dan apa? di punya Pak Aldo tadi tidak muncul Bapak, hanya hitam. Lah, kok nggak muncul ya? Ya oke lah, kita buka ulang. Gak apa-apa Pak, tapi saya sambil buka file kok. Oh, sambil buka file. Ya, tapi Iya, nggak apa-apa lah. aman-aman. Saya penuhi, tetap upayakan untuk membuka filenya ini juga di sini supaya tertampilkan. Untung Mbak yang ngomong, "Nah, itulah teknologi itu masih ada gangguan ataupun kesenjangan yang terjadi." Jadi sampai grup aktivitas Pak. Oh, bukan yang ini ya. Filenya berarti salah. Satu Pak, nomor 1. Satu ya. Oh, Mas buka file juga ya. Jadi kawan ya. Iya, saya buka. Alhamdulillah. Sebentar, saya buka dulu file. Iya Pak, aman Pak. File satu ya. Saya satu Pak. Bentar, saya lagi. Gangguan. Saya udah berkoar-koar, tapi rupanya nggak muncul. Bentar. Nah, ya Lagi itulah semangat Pak, nggak apa-apa Pak. teknologi, Mas. Teknologi itu rupanya begitu tuh ya. Yang ini masih 3.0 soalnya Pak. Kita kan masih di ya mungkin 2.0 barangkali, belum 3. Oh iya, 2.0 ya. Karena masih di Nah, ini Mas yang tadi saya bicarakan ya. Jadi gudang itu, nah, prinsipnya itu memiliki ya, fungsi-fungsi. Kalau Mas lihat di slide-nya itu, ya itu tadi ya, ada yang konsolidasi, mengumpulkan, kemudian disebarkan. Ada juga yang distribusi, menerima, kumpulkan, dan sebarkan juga. Ada juga yang bulk breaking tadi kan, ya. menerima dalam paket besar, dipecah-pecah menjadi paket kecil-kecil. Ya. Ada juga yang transit hanya numpang lewat saja. Ya. Dan yang lainnya itu adalah cross dock. Ya. Dia tidak masuk gudang, melainkan langsung turun dari truk, pindah ke truk atau anak angkutan lain. Ya. Nah, sampai sini Pak. Nah, sedangkan aktivitasnya itu ada good receipt, ada storage, picking, dan delivery. Tiga aktivitas ini intinya di dalam gudang itu. Ya,
Nah, kalau kita lihat ya di dalam skema ataupun gambaran ini, untuk kaitan dengan good receipt itu mulai dari unloading. Hmm. Unloading, kemudian good receipt-nya sendiri, dan checking. Barulah nanti dilanjutkan dengan storage dan picking tadi ya, sama packaging-nya. Hmm. Ya. Dan biasanya juga nanti diikuti berikutnya itu urusan delivery. Mungkin Mas ada di sini nih, sortation, ya. Saya Clear, dari siapa? pisah-pisahkan, siapkan untuk delivery. Nah, setelah itu nanti akan loading, dimuat dan untuk diberangkatkan barangkali atau diangkut dari tempat Mas ke bagian produksi. Ya. Apakah pakai forklift, pakai apa, atau digusur, atau diangkat oleh beberapa karyawan, nah, itu kan bisa jadi kan, itu prosesnya. Ya. Ada transportingnya juga di situ. Ya. Sekarang kita lihat good receipt, ya. Barang diterima. Seperti tadi kita lihat bahwa dimulai dari adanya unloading, barang diturunkan, kemudian diterima, dicek, ya. Namanya juga receipt, ya, diterima. Menerima seluruh barang yang masuk ya, ke dalam gudang kita atau ke tempat persediaan, kemudian dicek memastikan jaminan ya bahwa kualitas dan kuantitas barang itu sesuai dengan dokumen yang diorder Iya. atau yang ya. Bahkan pengecekan bisa jadi sampai ke alat angkut transportasinya itu. Nah, di sini agak hati-hati juga dalam penerimaan barang ya. Jangan sampai umpamanya pertama barang yang datang itu bukan untuk gudang kita. Karena kadang-kadang di perusahaan itu ada aja gudang yang berdampingan antara perusahaan satu dan perusahaan lain gitu. Sudah dibongkar di gudang kita, tahu-tahu bukan barang untuk kita. Ya kasihanlah kawan yang di sebelah gitu. Atau barang kita malah diturunkan di gudang orang lain bisa jadi. Ya harus hati-hati ya. Harus dicek dengan benar ya. Ada memang barang yang dikirim langsung ke tujuan, ada ya. Sekarang ini juga sudah terjadi, Mas. Jadi ada kemungkinan seperti tadi yang cross dock ya. Barang itu malah tidak lagi dikirim ke gudang kita, Mas. Tetapi langsung ke site, lokasi-lokasi di mana barang itu dibutuhkan. Tapi penerimaannya nanti kan berarti di lokasi, bukan di penerimaan di gudang kita. Nah, lokasi yang dituju tadi menerima barang seolah-olah barang itu sudah melalui gudang. Dia harus memberitahukan, dia harus juga memeriksa, memberitahukan berapa banyak barang, kondisi barang, dan sebagainya kepada gudang. Supaya apa? Supaya dia tercatat di dalam administrasi gudang sebagai itu kan persediaan atau apa, itu kan. Walaupun tidak masuk ke gudang. Jadi ada dalam prakteknya seperti itu, Mas. Saya nggak tahu kalau tempat Mas, mudah-mudahan tidak ya. Kalau tempat lain itu ada, Mas. Jadi barang itu datang, tidak harus masuk ke gudang. Dia langsung ke site ataupun ke lokasi tempat barang itu dibutuhkan. Contoh, gudang emas ada di Kerawang. Tetapi yang membutuhkan barang itu bukan di Kerawang. Umpamanya di Cikarang. Nah, jadi barang itu tidak perlu ke Kerawang dulu. Langsung ke Cikarang. Karena site-nya, lokasi yang membutuhkan barang itu umpamanya di Cikarang. Nah, nanti Cikarang yang melakukan pemeriksaan, penerimaan, dan dia memberitahukan kepada Mas yang ada di Kerawang bahwa barang sudah diterima, barulah dimasukkan di dalam catatan atau rekod yang ada di gudang. Jadi seolah-olah dia masuk dulu ke gudang dan keluar lagi, seolah-olah gitu. Yang dalam penyataannya itu tidak melalui gudang, tapi administrasi catatannya itu tetap harus dicatat di gudang untuk pengawasan dan pengendalian. Nggak ada ya kalau tempat Mas tuh terjadi seperti itu ya. Enggak. Kayaknya masuknya yang terjadwal deh.
Ya, jadi nggak masuk ke yang seperti itu ya. Ya, Kalau di tempat lain itu ada Mas. Ya, contoh PDAM, dia pesan barang. PDAM mana? Umpamanya PDAM Kerawang. Oh, Kerawang itu kan terdiri dari kecamatan-kecamatan. Gudangnya itu harusnya ada di kecamatan A, tapi yang membutuhkan barang itu adalah operation yang ada di kecamatan C. Maka barang itu bisa jadi oleh PDAM dinyatakan tidak perlu dikirim lagi ke gudang A, langsung aja ke lokasi C. Lokasi C menerima barang itu, mengecek dan sebagainya, melaporkan ke bagian gudang bahwa barang sudah diterima, kondisinya bagaimana, jumlahnya berapa, nah, sudah langsung digunakan oleh mereka. Nah, di gudang dicatat tanggal datang di Cikarang itu, kemudian tanggal diterima, tanggal mulai digunakan. Itu dicatat semua nanti di gudang di Kerawang. Itu contoh aja, Mas. Bisa terjadi seperti itu. Di beberapa perusahaan lainnya terjadi. Ya, itu kira-kira. Itulah fungsi penerimaan. Nah, di dalam pada saat penerimaan itu memang harus dicek ya. Diceknya itu baik fisik barang harus diperiksa. Kedua, dokumennya. Ketiga, dibandingkan antara fisik dan dokumen. Pak, kalau fisiknya banyak dan itu istilahnya eceran, sampling, dilakukan secara sampel. oke. Boleh kan? Boleh. Hmm, Kalau memang jumlahnya banyak dan sulit untuk satu persatu. Sampel. Tapi kalau dia memang cuma sedikit, ya satu persatu diperiksa, ya. Jangan sampai kita menerima barang kurang ataupun menerima barang dalam kondisi rusak. Itu sebenarnya. Ya. Nah, setelah dicek, ya barulah dilanjutkan. Turunkan barang itu dari angkutannya, kemudian nanti kita siapkan dia ini mau disimpan di